Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai routing, konsep, dan klasifikasinya. Yang dimana untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Sayyidah Rahmarianti dengan NIM 11, kemudian ada Adi Widya Skarkinanti dengan NIM 16, kemudian ada Nizat Fifma Fatuba dengan NIM 17. Untuk latar belakang dari routing sendiri adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Penjelasan mengenai routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket agar keputusan routing tersebut benar. Router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Untuk jenis routing, yaitu yang pertama, routing statik. Jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Yang kedua, routing dinamik. Routing yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis. Untuk cara kerja routing statik, yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang ketiga, routing statik digunakan melakukan paket untuk seseorang administrator harus menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Untuk cara kerja routing dinamik, yang pertama, router dapat dalam jaringan akan saling bertukar informasi dan membentuk hubungan tetangga, neighbor relationship. Yang kedua, router menggunakan algoritma routing, misalkan algoritma Dijkstra pada OSPF untuk memilih route terbaik untuk tujuan berdasarkan tabel routing. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan routing statik. Kelebihan dari routing statik yang pertama, konfigurasi routing statik relatif sederhana dan mudah dipahami. Ini membuatnya cocok untuk jaringan yang tidak terlalu kompleks atau jaringan kecil. Yang kedua, routing statik memiliki overhead yang lebih rendah dibandingkan dengan routing dinamis karena tidak melibatkan pertukaran informasi rutin antar router. Kekurangan dari routing statik sendiri yaitu routing statik kurang fleksibel dalam menanggapi perubahan dalam topologi jaringan. Yang kedua, pada jaringan yang besar atau dinamis, penggunaan routing statik dapat menjadi tidak efisien. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan routing dinamik. Kelebihan dari routing dinamik yaitu dapat secara otomatis menyesuaikan diri dengan perubahan topologi seperti penambahan atau penghapusan jalur. Lalu, routing dinamis dapat mendeteksi kegagalan jaringan dan secara otomatis mengalihkan lalu lintas ke jalur alternatif. Kekurangannya yaitu terdapat overhead dalam pertukaran informasi topologi antar router. Lalu, routing dinamis biasanya bergantung pada protokol tertentu, dan peralihan dari satu protokol ke protokol lainnya dapat memerlukan perubahan konfigurasi yang signifikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.